Makanya tuh mindset sepedaan gue juga nggak kayak gue harus kuat, enggak lah. Yang akhirnya sampai titik di mana gue bilang bicycle save my life. Kalau gue nggak main sepeda saat itu, gue nggak tahu jadi apa gue sekarang. 2019, oke. Yang research itu tuh dilakukan oleh desainer. Itu aneh banget sih. Kita desainer sosok jadi researcher. Tapi akhirnya kita percaya bisa dilakukan. Kemudian kita belajar, kita ketemu teman-teman yang emang satu passion gitu ya. Akhirnya 2020 kita menemukan satu formula. Di mana kita bisa merubah puntung rokok menjadi Oke, yuk Troops, jumpa lagi bersama gua Firboy di YouTube channel Pedal Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya. Nah, buat temen-temen nih nggak capek-capek gue ingetin nih, kalau bisa tolong di subscribe, kalau bisa tolong di like, tolong di share juga semua video-video dari YouTube channelnya Pedal Troopers. Karena itu sangat membantu kita nih guys nih, karena kita sama-sama mengembangkan channel kita inilah gitu ya, dimana kita kan hobinya sama nih, hobi kita bersepeda gitu. Nah, pada kesempatan kali ini nih sangat berharga banget sama gue terima kasih banget sama narasumber gue kali ini, karena tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sih gitu ya, selain aku perkenalkan sebagai cyclist, apalagi ya omnya yang menggambarkan seorang sosok ini nih gitu, karena ini sedikit gambaran aja nih guys nih, beliau ini nih langsung aja deh gue kenalin ya, ini adalah Om Onyx. Hai. Gue panggil apa? Teman-teman ya? Ini aku panggilnya biasanya Troopers Om, tapi teman-teman juga gitu. Jadi gini juga Om, mungkin sedikit informasi dulu Om, bahwa channel Pedal Troopers ini ditonton sama 50% dari Malaysia Om. Dan 50% lagi tuh dari negara sekitar Om. Kalau aku lihat dari YouTube studionya gitu ya, karena kan kelihatan nih siapa aja sih yang nonton gitu ya. Nah selain itu karena kita hobinya sama, jadi memang sengaja kita buat ini karena dorongan teman-teman sih Om Onyx nih. Gitu, anak-anak di sana, teman-teman gue tuh bilang bikin dong YouTube, nanti kalau di Indonesia kenalan, gue mau tahu orang Indonesia seperti apa sih. Gitu, karena kan kita biar betul. Nah itu sebenarnya tuh bahaya juga tuh Om kalau di Malaysia tuh Om. Apa? Oh gitu. Nggak apa-apa ya, ngerti lah ya. Terhubung. Iya, terhubung. Sebenarnya terhubung. Ya? Bisa terhubung. Gue juga lupa tadi ngasih tahu gitu. Oke, nah jadi balik lagi nih kita ke narasumber gini nih. Om Onyx ini adalah seorang cyclist. Dan satu lagi kata beliau itu tadi, kalau bisa kenalin gue sebagai entrepreneur aja. Sebenarnya sih bukan guys, tapi mungkin nanti lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, panjang lebar dengan Om Onyx gitu ya, apa aja keseharian beliau ini, dan juga mungkin kalau sekarang ngomongnya skena sih Om ya, di skena sepeda itu seperti apa gitu, karena nih beliau ini banyak yang ngerekomendasiin aku nih Om gitu, ketemu aja sama Om Onyx, ngobrol-ngobrol Om Onyx gimana gitu. Oke, Insya Allah kalau memang ada kesempatannya bisa gitu ya. Alhamdulillah sekarang maunya ketemu Om Onyx sih gitu. Iya, sempat cancel kemarin sore. Iya, nggak apa-apa Om, aku yang thank you banget bisa ketemu sama Om Onyx. Sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol gitu, sharing-sharing sama Troopers Om. Gitu ya, kita bisa sharing-sharing, mudah-mudahan bisa jadi edukasi dan inspirasi lah, paling hiburan aja lah Om. Semoga ya. Semoga ya. Kalau hiburan muka gue nggak menghibur sih. Gitu. Oke Om, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi Om. Kalau boleh, aku boleh minta nggak kira-kira Om Onyx perkenalan dulu sama teman-teman nih Om nih, nama sama backgroundnya apa sih Om? Oke. Hai Trooper. Hai Trooper. Gue udah kayak bocah ya Trooper. Buat teman-teman di Malaysia dimanapun berada di Indonesia sekitaran, kenalin nama gue Onyx. Kalau profesi tadi sempat ngobrol, profesi gue hybrid disiplin, di mana gue bekerja di dua dunia, art and design. Oke. Dan kemudian sekarang gue ngapain? Sekarang gue ngerunning sebuah studio desain. Kemudian ya sepeda sebagai hiburan. Sekalian nyari sehat, katanya. Iya, tapi nggak juga Om. Tapi nanti kita cerita lagi. Kemudian selebihnya gue mulai research, yang ntar akan ceritakan apa yang gue research. Intinya buat gue saat ini adalah kenapa gue sebut entrepreneur aja, karena semuanya diusahakan, aka gue pengusaha. Diusahakan. Jadi intinya ya gue, yang menarik lagi background gue arsitek benar. Gue kuliah di Bandung di Parahyangan. Oke. Oh, dulu kuliahnya di Bandung. Oke. Balik ke Jakarta kapan Om? Mulai kapan Om? Dan mulai bersepeda lo dari Bandung kan? Apa pas di Jakarta? Gue di Bandung malah nggak sepedaan. Nggak sepedaan di Bandung? Karena mungkin nggak ada temennya ya.
Oh gitu. Temen-temennya Oke, gitu. oke, oke. Gue baru sepedaan tuh 2009. 2009. Gue hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Karena istri gue kerja di Jakarta. Oke. Dan gue masih luntang-lantung gak ada pekerjaan. Oke. Dan akhirnya gue ke Jakarta. Oke, pengusaha dulu ya. Mengusahakan segala hal. Iya. Akhirnya gue 2006 ke Jakarta. Oh, 2006 di Jakarta. Gak ada yang 2009 ya. kenal siapa Jakarta. Oke. Oh, 2006 malah dulu awal di Jakarta ya. 2006. Oke. Oh, terus ke Jakarta. Nah, tadi sempat juga cerita kita sebelum podcast ini kita sempat ngobrol sama Om Onik nih bahwa beliau tuh sampai ngomong bicycle is saving my life gitu, save my life gitu. Apa sih Om? Mungkin bisa kita share juga nih Om ke teman-teman Om. Tadi kata bicycle save my life tuh itu beneran. Karena ketika gua ke Jakarta, gua tuh hampir nggak kenal banyak orang lah gitu. Oke. Teman-teman kuliah gua juga sibuk sama pekerjaannya. Yeah. Gitu. Akhirnya ya udah gue mencoba beberapa hal lah gitu. Yang kemudian kayak kok nggak work sih gue. Sampai titik 2009 setahu gue itu ada momentum Taman Menteng jadi. Taman Menteng. Taman Menteng itu di Jakarta Pusat Om ya? Pusat. Nah, mungkin teman-teman nih kalau dari luar Indonesia main ke Jakarta ada nama tempat namanya Taman Menteng Om ya? Oke. Nah itu dulu jadi tempat ngumpul anak-anak. Oke. Nah dulu zamannya orang bilang fiksi. Fiksi. Oke. Gitu. Yang fix gear lah. Iya. Itu salah satu akhirnya gue bersepeda lagi di fix gear itu. Di scene fix gear akhirnya gue melihat kayak ini sepeda menarik banget nih, simple, bongkarnya gampang dan mudah ya. Personal banget. Iya. Karena kan ini sepeda yang ekspresif ya. Lu mau bikin yang lu banget bisa gitu. Oke. Itu kenapa gue suka fix gear. Oh, jadi menurut lo tuh bisa sesuai dengan karakter banget deh. Lo ngeliat fix gear zaman dulu kan bener-bener yang ada yang pink, ada yang apa. Iya. Kan itu karakter ridersnya kan. Iya. Jadi menurut gue kayak, wah ini menarik nih. Gue suka desain, gue suka art. Wah ini sepeda cocok buat gue. Kan. Iya. Masalahnya kan saat itu susah nyari sepeda fix gear ya. Tahun-tahun awal itu ya. Akhirnya gue nyari tahu. Ya udah pertama kali sepeda yang ada ya udah frame-nya custom. Miring-miring. Custom itu maksudnya dibuat sendiri Om ya? Buat sendiri. Potong, dilas lagi gitu. Yang ada, kenapa gue tahu itu miring? Oke. Lagi kenceng, rantai copot. Oh gitu? Iya. Lagi kenceng, tiba-tiba pedal kok nggak align, ternyata remnya bengkok. Jadi kayak banyak hal lah gitu. Oke. Sampai akhirnya 2009 titik awal di mana gue kenal teman-teman semua karena sepeda. Itu kayak dulu teman-teman gue yang kenal 2009 sampai sekarang masih bersepeda juga. Masih kita berteman, bekerja sama, berkolaborasi. Ya do something movement iya, do something yang komersil iya gitu. Itu semua teman-teman yang dari tahun 2009. Taman Menteng. Sekarang masih akrab, masih guyup gitu. Masih terhubung semua dan ya mungkin kayak kemarin lu baru ngobrol sama Gibran. Betul. Gibran ada. Halo Gibran. Itu dulu gua kenal pertama kali di Taman Menteng. Gitu. Yang akhirnya sampai titik di mana gua bilang bicycle save my life. Kalau gua nggak main sepeda saat itu, gua nggak tahu jadi apa gua sekarang. Betul. Karena koneksi itu mempengaruhi gua, orang-orang yang bermain fixgear saat itu menginspirasi gua. Mereka seniman seru nih, gua belajar dari mereka gitu. Sampai akhirnya gua titik sekarang itu, ya gua bisa bilang gua diawali di sepeda itu. Jadi itu maksudnya ya bicycle save my life. Iya bener juga sih Om ya. Kayak kita mungkin, sorry nih Om aku potong Om. Ini mungkin sedikit catatan aja buat kita semua nih trupnya gitu. Kadang-kadang kan kita mikirin orang, lo anak sepeda lipat, lo anak gitu. Kalau bisa jangan troops. Kenapa? Karena sebenarnya kita sama ya Om ya, gitu. Mau main sepeda lipat, sekarang aja mungkin dia main sepeda lipat, atau besok-besok ketemu di gravel, besok-besok ketemu di road bike gitu. Kalau orangnya memang satu, mau sepedanya banyak ya sama aja sebenarnya, cycle juga. Gue main semua sepeda kok. Iya, makanya contohnya Om Onik ini gitu. Om Onik ini banyak dikenal juga di kalangan yang lipat lah, di kalangan yang macam-macam lah ya Om ya. Ya, karena suka main aja sebenarnya. Iya. Ya karena orangnya juga baik sih guys. Insya Allah ya. Oke, jadi awal-awal mau dari tahun 2006 lo ke Jakarta, terus mulai lo kenal 2009 itu ya, lo mulai main di Taman Menteng dan sampai sekarang lo masih terhubung. Oke. Itu penting sih. Penting ya hubungan antara cyclist gitu ya. Jadi awalnya dari cyclist yang walaupun sekarang mereka profesinya udah berkembang ya. Iya. Tapi benang merahnya tetap di sepeda. Betul. Sama sebenarnya Om, soalnya Om kepotong Om di Pedal Troopers nih Om, aku punya tagline juga Om sebenarnya Om. Tagline-nya aku itu from cyclist to cyclist. Sebenarnya kurang lebih artinya seperti itu sih Om, gitu. Kita dari pesepeda sama-sama hobinya yang sama. Ya kedepannya kayak tadi mungkin aja aku bisa seperti sama-sama kayak Om Onik nih gitu ya.
kita nggak tahu kan 5 tahun, 10 tahun lagi ke Ya, depan gitu ya Om ya. Mungkin kita bisa saling bantu dan segala macam Ya. gitu Om ya. Oke. Oh gitu Om. Nah Om boleh cerita nggak Om mengenai apa namanya? Tadi kan Om bilang hybrid disiplin Om ya? Ya. Art dan desain gitu ya. Ini keren nih guys nih. Om Onik ini tuh ada movement yang yang aku tahu itu kan kick your butt Om ya. Kick your butt. Kick your butt. Sama satu lagi ada lagi nih yang ultra cycling Om ya, bisa 1200 km Om ya. Gitu. Itu nggak ultra juga sih, Nggak ultra juga ya? jaraknya doang. Gara-gara Kita ya, tapi gantian, tetap kita aja Om, gantian. jaraknya jauh. Bisa cerita yang pertama nggak Om, yang kick your butt tuh apa Oke. sih Om? Kick your butt itu awalnya adalah kita iseng sebenarnya. Oke. Karena kita tadi ada ruang seketika. Mhm. Ruang seketika tuh ruang tamunya kita dalam bentuk kedai minuman. Dalam bentuk kedai minuman. Oh iya Om, sorry nih. Kita nih sekarang nih podcastnya lagi di ruang seketika Om ya. Ya, ini belakang. Di belakang, di bagian belakang. Nah, nanti teman-teman yang mungkin di sekitaran Tebet atau mungkin yang di luar Indonesia nih, kalau lagi main ke daerah Jakarta Selatan, di daerah Tebet Om ya, di daerah Tebet Timur Om ya sini. Tebet ya. Timur dalam raya. Tebet Timur dalam raya. Nah, di sini ada tempat namanya Ruang Seketika. Nah, kebetulan Om Onik ini juga salah satu owner Omnya di Ruang Seketika itu yang nih minuman yang ini juga nih enak banget nih. Nih Itu sebenarnya ada Citi. Tadi aku Citi. nyobain kopinya. Dari tadi ngopi mulu, jadi sekarang mesti ngeteh dong, gitu kan nih. Nah, tapi mesti cobain. Tehnya juga enak. Tadi kopinya enak. Tadi aku juga nyobain apa Om? kuah. Batagor? Kuah. Kuah. Waduh, itu sampai kering guys. Iya. Kuah sampai kering ya. Kuahnya sampai kering, nggak usah dicuci lagi kayaknya tadi sama aku gitu. Siapa Om? Sorry Om, boleh cerita lagi Om tadi Om? Gimana Om? Ruang seketika karena di outdoor banyak perokok dewasa gitu yang datang. Iya. Akhirnya banyak puntung yang kemudian kita bilang, kayak menarik nih kalau kita olah. Iya. Akhirnya kita inisiasi proyeknya di 2019. 2019, oke. Yang research itu tuh dilakukan oleh desainer. Oke. Itu aneh banget sih. Kita desainer sosok jadi researcher. Oke. Tapi akhirnya kita percaya bisa dilakukan. Kemudian kita belajar, kita ketemu teman-teman yang emang satu Passion visi. gitu ya. Oke. Akhirnya 2020 kita menemukan satu formula di mana kita bisa merubah puntung rokok menjadi biopolimer. Jadi biopolimer dari puntung rokok. Puntung rokok jadi biopolimer. Apa itu biopolimer? Sebenarnya polimer itu plastik. Polimer itu plastik. Tapi selama ini plastik yang ada kan berbahan bakunya itu dari crude oil. Oke, crude oil. Fosil lah. Oke, dari Nah, fosil. Kalau biopolimer ini berbahan dasar dari tumbuhan. Oke. Jadi ya apapun itu tumbuhan, mau dari kulitnya, batangnya, daunnya, yang diproses secara kimia, kemudian menjadi nama sebuah secara nama Teknisnya itu selulose asetat. Selulose asetan. Iya. Ngerti. Nanti gue tulis aja. Iya, gitu. Jadi akhirnya kita 2021 kita teruskan risetnya. Oke. Kita mendapat paten di 2022. Jadi kita mematenkan formulasi, proses dan biopolimer. Proses dan biopolimer Iya, yang cara dipatenkan. mengolahnya, oke. kemudian formulanya, Oke. kemudian sama biji plastik. Wih, keren. Kayak di film-film nih guys nih, keren banget nih, harus disupport nih. 2022 ya, dapat patennya. Wah, keren. Paten. Kita baru rilis ke publik tuh 2023. Oke. Dan ya mungkin kemarin salah satu hal yang kita di luar dugaan gitu. Kita mencoba untuk ikutan Good Design Indonesia. Good Design Indonesia, Iya. oke. Kita masuk di The Best Product. The Best Product. Best Design Indonesia. Oke. Yang kemudian kita akan ke Jepang. Wih, keren, Gitu. keren guys. Makanya harus disupport nih, apalagi Gitu. ini kan dari lokal juga nih, lokal Indonesia nih buat anak-anak Indonesia nih Om ya. Nah Om, kalau ngomongin biopolimer tadi, Om, produk-produknya apa aja sih? Mungkin troopers mau tahu nih. Nah, dari situ. Kita udah, ya nanti di insert aja ya, Ya, boleh. produk-produknya. Kita ada mencoba, jadi 2022 kita riset berikutnya adalah pengaplikasian biopolimer ke produk. Oke. Kita coba bikin jam, kolaborasi dengan Pala Nusantara Bandung. Oke. Kita collab dengan sekarang lagi collab sama Semi. Semi tuh gitar basisnya Seringai. Oke. Dia lagi tour kemarin tour buat sama Burger Kill di 5 kota. Dia bilang, "Nick, mau dong nyobain bikin pick pakai bahan." Oh, wah, keren. Lagi dibuat tour nih. Oke, Gitu. Mas Ringa ya. Mas Ringa Wih, Om sama Riki. basisnya Seringai. Om Riki. Sama Riki. Ya, Om Riki, temen kampus sama. Oh gitu. Nah, gue deketnya sama Semi. Oh, Dia siap, basisnya. siap. Nah, kemudian kita bikin multipurpose, kita desain beberapa kacamata dan lain-lain. Nah, oke. intinya ketika proven di 2002 biopolimer kita bisa agile ke segala produk, 2023 kita mulai untuk kolaborasi. Kolaborasi. Kayak
kita udah kolaborasi dengan Pala, akhirnya kita nyuplai mereka material. Oke. Kemudian di Agustus akhir nanti kita kolaborasi dengan Manual Jakarta, Oke. Kopinako. Kopinako. Nah, Oke. kemudian ntar di awal tahun kita akan banyak kolaborasi yang udah kita gagas tahun ini, kita rilis tahun depan. Oke. Om, sorry nih agak-agak saintis dikit nih, aku jadi penasaran ya. Biopolimer ini apakah bisa didaur ulang lagi kah atau gimana? Om? Bisa dong. Bedanya dengan plastik yang biasa apa? Om? Plastik biasa pun kan sebenarnya bisa. 8 plastik yang ada tuh bisa semua sebenarnya. Oke. Sampai PET, PP dan semuanya itu ada bisa. Oke. Cuma kan itu sekarang common ya. Gitu. Common, oke. Kenapa gue ngolah puntung? Oke. Karena nggak ada yang ngolah puntung. Karena nggak Yang ada ngolah puntung. botol udah banyak. Oke, oke, Gitu. oke. Puntung yang Apapun ada ya. pengolah plastik, Indonesia tuh banyak banget Oke. dan bagus-bagus. Oke, wah Dan keren banget tuh. ternyata puntung nggak ada yang ngolah. Oke. Ribet ternyata. Iya, ternyata Iya sih, jadi ribet sih. ya ribet sih ya Om ya. Sama Ah. jadi sampah juga nanti malah bahaya juga Om ya. Betul. Gitu. Keren juga tuh Om kalau mungkin suatu hari bisa jadi aksesoris buat sepeda kan. Ongoing. Ongoing way. Kita tunggu guys. Kita tunggu kalau ada produknya kita support guys ya. Gitu. Ongoing. Siap. Good luck. Om Onik dengan projectnya nanti gitu. Ada lagi nggak Om kalau buat yang si ini Om? Kick Your Butt. Kick ya, Your Om? Butt. Nah, Kick Your Butt tuh akhirnya kita setelah riset nih, Hmm. ada fakta menarik lah. Gitu. Oke. Ya, pertama kita tetap menjagain riset kita tuh dari kreatif research lah sebenarnya. Jadi gue nggak pernah ngebahas dari mana asal puntungnya, dari perokok lah, dari manapun. Iya, iya, Gue nggak iya. pernah ngebahas Iya. dan efeknya ke lingkungan apa. Intinya kita cuman desainer, pengen punya material sendiri Iya. yang bisa digunakan untuk menambah value dari produk yang kita desain. Iya sih. Sesimpel Keren sih. Iya. Selebihnya ya kita sekarang mulai campaign untuk beberapa hal lah gitu. Oke. Kita punya dari setelah 2 tahun kita riset ada 4 hal penting yang harus kita bangun lah. Dari mulai collecting, research, design and produce gitu. Oke. Nah, tahun depan kita konsentrasi di collect and produce. Collect and produce. Jadi makanya kita bikin pabrik yang saat ini kita kerjasama dengan Kopinako. Kopinako. Kopinako tuh salah satu brand nih mungkin buat teman-teman yang Iya. bukan di Indonesia Om ya. Iya. Brand kopi Om ya, namanya Nako, Kopinako gitu. Kopinako itu cukup besar. Sekarang ada 40 cabang Oke. di Indonesia. Oke. Kemudian dan grow-nya bagus, gede, yang akhirnya mereka merasa kayak kayaknya sampah gue cukup masif nih. Dan mereka tuh cupnya nggak kemana-mana di situ. Iya, iya, Dan iya. kemudian kita berinisiatif untuk membuat sebuah project namanya Domestic Waste Solution. Domestic Waste Solution. oke. Jadi kita akan mengolah waste-nya Hmm. menjadi infrastruktur outlet berikutnya. Oh gitu. Wih, keren banget ya. Nah. Jadinya memang direproduce untuk outlet berikut-berikutnya gitu Iya. ya. Wih, Kita lagi keren. jalan dan kita akan menambah volume. Kenapa kita akhirnya membuat sebuah pabrik di Bogor. Oh, wah Iya. keren Kita banget. joint nih. venture antara Kick Your Butt dan CKB Group holdingnya mereka. Holdingnya mereka. Oke. Wah, ini keren banget nih Kopinako nih. Bangga gitu sebagai baru tahu nih dari Om Onik nih gitu ya. Harus kita semua harus bangga juga nih guys nih karena ya dia ya kita bersepeda aja tuh udah go green sebenarnya gitu Om. Istilahnya nih kalau yang belum begitu ngerti lah mengenai environmental seperti ini nih Om gitu. Apalagi kalau Kopinako yang dia udah benar-benar berpikir bahwa jadi kalau waste gue ini kita bikin aja dari waste yang sudah ada gitu ya. Betul, Jadi dia direproduce lagi Sirkular sesuatu lah, ya keren. Oke Om, kalau yang satu lagi Om, itunya tadi kampanye apa Om? Yang Nah, kemudian akhirnya kita udah bisa di akhir tahun ini yang untuk kita sebenarnya impact-nya di tahun depan, Tahun di depan. awal tahun, biar awal tahun enak jalannya. oke. Kita di November nanti. November nanti Kita 2023 pengen- ini ya. 2023 kita pengen bikin campaign namanya Cargo Bike Hopping. Cargo bike hopping. Nah, dulu Oke. tuh, jadi sekarang yang kecil-kecil tuh kita punya namanya bike hopping. bike hopping. Oke. Jadi kayak dari hopping ke tempat makan, hopping kemanapun. Hmm. Kita cari alasan bersepeda sebenarnya. Oke. Jadi akhirnya kita bikin bike hopping. Oke. Jalan, kemudian kita pengen digedein lagi Ya. cargo bike hopping karena kita pakai kargo. Oke. Riding dari Jakarta ke Bali, Oke. yang kita akan hopping ke beberapa titik Kopinako dan Oke. teman-teman di beberapa kota, Oke. dan kita akan mengadakan apa ya? Sharing knowledge. Share knowledge. Oke. Dan satu hal yang penting kayak kita pengen campaign ya kalau lu perokok ataupun lu ada puntung tempat lu, buanglah di tempatnya. Iya, Itu iya, akan iya. memudahkan kami untuk mengolah. Mengolah lagi. Oke. Itu. Dan juga kalau misalkan nanti Troopers mau tahu Om, ada ini nggak? Ya, informasinya bisa tahu Ada di dari mana? Instagram, Instagramnya apa Om? Boleh di-share? Om? kickyourbutt.project.
kickyourbutt.project. Nanti aku tulis juga di description box ya. Mungkin buat teman-teman troopers yang mau tahu lebih jauh lagi mengenai Kick Your Butt Project ini Om ya. Boleh. Gitu. Om, balik lagi kita ke sepeda nih Om nih. Kira-kira kalau di what next sih buat Om Onik nih kalau kita ngomongin masalah sepeda, karena Om Onik nih guys ya, dia di sepeda lipat main, di sepeda apapun main, sampai sepeda yang seriusan kayak gini nih dia main ya Om ya. Tahun berapa Om main sepeda road bike ini Om? 2020 gue mulai main. 2020 pandemi kick off, pandemi udah mulai susah ngapa-ngapain. Akhirnya kan sepedaan doang yang boleh dilakukan. Akhirnya gue sepedaan yang awalnya ya udahlah road bike yang ada aja. Ternyata gue merasakan kenikmatan bersepeda. Ketika lu bisa achieve distance, achieve speednya gitu. Kemudian ternyata badan gue tuh turun dari berapa ya, 68 ke 63. Aduh, jadi malu. Ya, sekarang gue 68 lagi. Gue udah akhirnya ya itu gue lakukan sampai 2000. Gue bilang bersepeda intent road bike itu sampai 2022 akhir lah. Oh, sampai 2022 akhir. Karena gue 2023 awal tuh gue pindah ke Limo Depok. Rumah jadi, pindah ke sana. Rumah. Dulu kan gue tinggal di Pancoran, jadi tengah-tengah enak lah. Ya akhirnya gue berubah habitnya tuh. Gue sempet 6 bulan sama sekali nggak sepedaan. Kayak uring-uringan itu. Susah. Gitu. Akhirnya ya udahlah, road bike gue relakan, gue nggak bisa pelotonan lagi. Akhirnya gue merubah habit gue sepedaan. Karena mau nggak mau gue harus mencari waktu yang ada. Selasa Kamis akhirnya gue dari Limo ke Tebet sepedaan. Udah lipat. Oh lumayan juga pakai lipat. Sejam setengah. Sejam setengah dari Limo. Limo Depok itu berarti di 25 kilo. 25 kilo ya? Dan itu sudah masuk Provinsi Jawa Barat Om ya? Udah, Cinere maju dikit. Iya, Cinere ya. Nah itu lumayan jauh tuh guys tuh. Kalau mungkin yang belum, ya 25 kiloan. Oke. Tapi lumayan lah pakai sepeda lipat. Nah makanya tuh mindset sepedaan gue juga nggak kayak gue harus kuat, enggak lah. Pokoknya sepedaan, gue capek ya gue naikin ke taksi lah. Kenapa gue pakai lipat? Gitu. Kecuali kalau gue harus pakai sepeda gede, emang gue harus udah ada goal nih. Gitu. Tapi kalau pakai lipat, gue tuh di anytime mau ini, gue selalu ninggal sepeda lipat satu Brampton gue di mobil. Fungsinya adalah buat moda sambung. Di Indonesia itu parkir susah. Betul. Jadi ketika kantornya temen gua parkir ruko nih, ownernya 2 udah parkir situ penuh kan. Kelar deh, nggak ada parkiran. Ya udah kalau pas meeting, gua parkir di tempat parkir yang disediakan, gua naik sepeda. Naik sepeda ke tempat situ, iyalah. Oh bener juga jadi moda sambung. Kenapa gua selalu naruh sepeda di mobil? Oh, wah tuh bener juga tuh, jadi tips juga tuh buat kita. Iya, kadang parkir di mall, parkir tempat mana, pokoknya ada kantong parkir, parkir di situ. Nah kemudian kalau gua harus bentangnya agak jauh, gue kadang parkir di kantong MRT. Gue pakai MRT. Gue bisa meeting sampai 3. Iya, gitu, jadi lebih efektif waktunya ya. Yang lama kan kalau dari MRT ke titiknya kan, nanggung pakai sepeda aja. Nah, selama ini akhirnya gue merubah tuh sepedaan gue selip-selipin di kerjaan gue. Ke kantor, mau meeting. Kalau nggak sempat pakai sepeda ya nggak usah. Jadi kayak emang gue nggak memaksakan harus pakai sepeda gitu. Tapi sebisa mungkin gue selalu beraktivitas menggunakan sepeda. Wih keren. Ini sebagai contoh juga nih guys, buat kita nih guys, salah satu inspirasi juga buat teman-teman mungkin kan yang pakai mode transportnya ya Om ya. Kalau misalkan yang umum lah juga mungkin dari MRT bisa kemana-mana juga pakai sepeda ya enak banget sekarang bisa masuk ke dalam, jadi lipat dan segala macam gitu-gitu. Dan juga nih Om, tadi kan sebelum kita podcast nih guys, aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama Om Onik cerita mengenai pengalamannya beliau nih. Udah pernah ikutan Audax juga gitu ya. Nah, salah satunya juga tadi Om Onik bilang kalau bisa cobain bersepeda di Jogja. Kenapa sih Om? Kalau boleh kita share ke kawan-kawan ya, mungkin yang bukan orang Indonesia nih Om. Gue tuh ya segimana menariknya sampai gue tuh bisa kayak weekend gue bilang sama bini gue, istri gue, anak gue baru lahir, gue bilang boleh nggak gue ke Jogja besok? Ya udah berangkat aja. Gue naik mobil sendirian, bawa sepeda 2 di belakang. Ke Jogja, sepedaan Sabtu, Minggu, Senin balik. Hanya sepedaan. Weekend getaway-nya sepeda deh. Asli. Dan itu karena emang pertama teman-teman di sana juga gue kenal. Dan rutenya sih. Gue pernah lewat satu tempat ya. Ya, gue nggak tahu namanya apa. Diajakin sama anak Jogja.
gue cuma mendengar suara rantai Oke. sama tonggeret. Tau nggak yang bunyi pohon pret pret pret? Nggak tahu. Serangga di pohon. Oh, gitu. serangga di pohon. Cuma Kebayang- kedengaran begitu Kebayang doang nggak? tuh. Cuman bunyi Wih, keren. ban nempel kayak aspal gitu, tarmac atau apa karena aspal. dia ini kayak jalan kampung gitu, semen. Oh, semen. Oke. Semen, bunyi rantai sama bunyi kumbang-kumbang kan. Keren Wih, banget. keren ya. Rasanya Wah, keren feelingnya banget. bener-bener itu ya. Wah, benar tuh. Harus coba berarti tuh. Wah, parah sih. Trooper-trooper tuh. Jogja itu nggak ada habisnya. Nggak ada bisa Nggak ya. ada habisnya. Lu jalan yang sama, lu beda arah aja. Itu beda Lain kayak lagi ya, gitu. beda lagi ya. Lu mau nyari nanjak banget ada, nyari Oke. yang flat ada, nyari yang mau gimana pun banget. Banyak ya. Bener deh. Dan kemarin anak Jojo juga nawarin kayak, ke rute ini udah coba belum? Belum, cobain. Nah, parah sih. Wah, gokil. Berarti aku bener-bener kemarin tuh sempat ngobrol sama teman aku, Om Tio. Dia punya brand KPSL namanya. Halo Om Tio, nanti mungkin dia ngajakin gua ke Jogja. Mungkin insya Allah nanti nih gara-gara Om Onik nih harus bener-bener nyobain nih. Jogja sih. Harus cobain Om ya. Gitu. Jogja Oke seru lah. banget. Oke lah Om Onik, kalau gitu dari tadi kita ngobrol seru banget ya. Sorry mungkin Om Onik juga ada pekerjaan lagi yang lain nih, dan terima kasih banget Om Onik waktunya sudah bisa Sama-sama. sharing-sharing sama teman-teman di Trooper juga. Terima kasih kepada ruang seketika nih Om. Ruang seketika. Jadi jangan lupa nih Trooper-Trooper tolong disupport juga nih guys, bahwa yang namanya support ke kawan itu kan kalau ke gua deh, insya Allah contohnya gini dah ke YouTube channel gitu ya. Cuman di like aja, di komen aja tuh sebenarnya sudah ngasih semangat Om. Iya. Gitu. Jadi kemarin juga sempat ngomong juga sama Om Igi nih Om gitu ya. Om Igi dibilang sekarang YouTube nggak ada duit, emang benar nggak ada duit ya Om, kayak gitu-gitulah nih. Bukan dicurcol nih guys ya, tapi paling nggak gini guys. Kadang-kadang kan kita kalau ngeliat teman kita kasih, wih keren loh gitu, atau kata-kata apa gitu kan jadi penyemangat gitu, kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja sih guys gitu ya. Mungkin juga buat teman-teman lain yang sesama konten kreator juga tetap semangat aja gitu. Oke lah Om Onik, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Terima kasih banget waktunya, informasinya banyak banget, edukasi banyak banget, dan mudah-mudahan bisa jadi hiburan juga nih kan ya Om ya, buat paling nggak hiburan nih Om ya. Gue nggak janji jadi hiburan ya. Gue nggak jadi. Tapi coba itu dong bisa gue share tentang sepeda dan ya gimana pun juga. Menurut gue lu sepedaan lah, apapun alasannya lah. Apapun alasannya. Sepedaan, yang penting sepedaan. Siap. Om Onik, boleh nggak kita share ininya, private IG-nya Om Onik? Boleh, kalau Instagram gua Rebellionic double L. Ntar lihat di sini nih. Nah, lihat di sini nih. Di sini, jangan di sini. Ada di sini, bisa di sini. Oke Om Onik, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan Trooper, kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye. Bye. Thank you Om.